Selamat pagi Philadelphia Presenter. Semuanya gimana kabarnya? Benar? Gak baik saya juga gak marah. Ya, kalau gak baik kan kita bisa doain sama-sama biar jadi baik. Ya enggak? Benar enggak? Oke, pagi hari ini is for those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you connect to the translation link. But this morning before we start, pagi hari ini sebelum saya sharing firman Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Maret 2023. This is the first week. Kasih tepuk tangan. Kita masih dikasih kehidupan. Ya, apapun keadaan Anda, enak gak enak, Tuhan kita tetap Yes. Alright, mari kita buka buletin kita. Oke. Kalau Anda lihat, jangan lupa next week is a daylight saving time, pergantian jam. Untuk Anda yang baru pertama kali datang di Amerika, inilah negara tercinta kita yang aneh-aneh gini, jamnya ganti-ganti ya. Kalau di Indonesia nggak ada ganti jam, di Amerika setahun 2 kali ganti jam gitu ya. Jadi ikutin aja nanti itu jam otomatis ganti sendiri kok ya. Handphone Anda semua segala macam. And untuk Anda yang sudah mempunyai legal status, Anda yang sudah membayar pajak dan semua segala macam, it's time to do your tax refund. Dan ada satu program kerjasama dengan PCDC atau Philadelphia Chinese Development Corporation, PCDC. Mereka memberikan free untuk filing tax. Anda bisa baca di sini. Anda bisa bikin appointment, masih ada satu kesempatan lagi this coming weekend. Lumayan di dalam suasana seperti sekarang ini Anda masih bisa saving beberapa dolar di sana dan di sini gitu ya. Jadi untuk kelengkapan beritanya Anda silakan baca di sini. And as well, kita tahu di Philadelphia ini ada satu organisasi namanya Gapura. So mereka ada kerjasama dengan Hershey Park. Mereka melakukan fundraising. Kalau kita membelikan Hershey Park tiket, ada dapat diskon. Dan bukan hanya dapat diskon, ada beberapa dolar proceed to Gapura. Di bawah, setiap hari Minggu masih juga dibuka yang namanya community shelf. Untuk Anda yang ingin membutuhkan ada cereal, ada food can, ada minyak goreng, beras dan segala macam, Anda bisa mengambilnya setelah kebaktian ke bawah. Dan juga terbuka untuk Anda yang mau menyumbang gitu. Jadi community shelf itu kita take and give, yang berlebih bisa membawa, yang kekurangan bisa mengambil. Oke. Nah, yang terakhir bahwa siapa di Philadelphia ini yang akhir-akhir ini merasa kok kayaknya Philadelphia makin hari makin gak aman. Siapa yang merasa Philadelphia makin hari makin gak aman? Oke, ini korban-korban, iya, ya. Saya juga gitu. Kayaknya semuanya di sini jagoan semuanya merasa aman gitu ya. Pasti sering kita dalam pembicaraan kita, iya ya Philadelphia makin gak aman ya, ada berita sini lah, berita situ, benar gak? So, just get ready, saya mau minta pertolongan Anda semuanya. Gini, lantai 1, lantai 2. Jadi PPC bekerja sama dengan organisasi namanya Power. Kita akan mengajukan proposal kepada mayor candidate. Apa itu mayor candidate? Philadelphia ini dipimpin oleh seorang wali kota. Dan wali kotanya nanti pemilihannya bulan November. Dan Power, PPC dan beberapa faith organization yang ada di South Philadelphia, kita mau minta kepada mayor candidate, siapapun yang menang nantinya, hey, mau nggak kamu memasang lampu-lampu di jalan-jalan yang perlu lampu? Gitu, keren nggak? Keren nggak? Nah, tapi ada pertolongannya nih. Untuk Anda semuanya lantai 1, lantai 2, kalau Anda lagi jalan malam hari dan Anda merasa ada corner-corner, ada belokan-belokan yang perlu lampu, fotoin. Ini nih corner yang perlu lampu, kirim ke saya. Nanti saya bawa, makin banyak yang mengirim, kita bisa bikin budgetnya, kita bisa mengajukan kepada mayornya. Tolong bikin lampu di daerah sini, di daerah sini, di daerah sini, di daerah sini. Mereka punya budget, tapi seringkali nggak dipergunakan. Dan saya mau untuk kita sama-sama membuat South Philadelphia menjadi terang dan aman.
itu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, gak bisa dilakukan hanya untuk beberapa orang, tapi harus dilakukan secara bersama-sama. Can you do that for us? Bisa? Yes. Pokoknya South Philadelphia, zip code 19145 dan zip code 19148. Semua 19146 juga. Pokoknya semua yang South Philadelphia, dari Washington ke Oregon, dari Front Street ke 30 Street. Di cornernya, jadi yang difotoin bukan kegelapannya, enggak, gue gak penting kegelapannya. Gue udah cukup banyak dengan gelap. Cornernya 17 tasker, cepret, Om Aldo, nih gue perlu nih lampu gitu. Saya gak perlu difoto ke gelap, Om ini yang gelap, ya iyalah, gue udah gelap hidupnya. Udah gak perlu yang begituan. Ya, so what I need is the corner street gitu. Alright, Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Tolong silent cellphone Anda. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk Anda yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama kita di Philadelphia Praise Center. Kasih tepuk tangan semuanya. Gitu. Biasanya kalau kita bilang tolong berdiri, orang Indonesia pasti malu-malu ya. Berdiri yang baru datang, malu. Gitu. Iya enggak? Atau enggak, tolong angkat tangan juga. Anyway, selamat datang di Philadelphia Praise Center. Gereja kita berafiliasi dengan Mennonite dan juga ada informasinya di sini. Anda bisa baca visi dan misi daripada gereja ini. Kita gereja yang percaya dengan small group, dengan kelompok sel. Jadi kita lagi membangun banyak kelompok sel untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, bulan lalu, last week we talk about building a better future, dan bulan ini kita masih melanjutkan di kurang lebih topik yang sama, building a better future, membangun kehidupan yang lebih baik. Gak ada yang lebih keren lagi selain kita belajar dari cerita Nehemia. Okay? Just follow me, saya akan bacain, ini cerita mengenai Nehemia nih. Seorang yang hebat banget. Nehemia 1, riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Dia ini tawanan yang akhirnya bekerja di dalam kerajaan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Dia nanyain, gimana Yerusalem, kampung halaman gitu. Ya enggak? Kan kalau kita kan ketemu juga gini, gimana? Kita misalnya udah 10 tahun di Amerika, 15 tahun di Amerika, kita belum pernah balik, kita pasti nanya, gimana sih kabar Surabaya? Iya enggak sih? Jember gimana Jember? Yang dari Jember. Jakarta gimana Jakarta? Gitu. Biasanya kan langsung, iya nih, gubernurnya nggak bener. Iya. Oh banyak nih yang udah diperbaikin, banyak nih kemajuan gitu. Ya enggak? Nah tapi dia nanyain kabar Yerusalem gimana? Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Ini dia nih bos, masalahnya nih. Tembok Yerusalem telah apa? Terbongkar. Dan pintu-pintu gerbangnya telah apa? Terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Mungkin Anda sudah membangun keluarga, Anda membangun karir, pekerjaan, ada ngumpulin uang, membangun usaha dan segala macam. Tapi mungkin keadaannya sedang apa? Falling down, broken down. Seperti keadaan Yerusalem. Hal pertama, kalau rumah tangga Anda, hubungan Anda, usaha Anda, pekerjaan Anda
sedang dalam keadaan falling down, ikuti yang dilakukan Nehemia. Dia ngapain? Dia langsung nunduk, berdoa, dan berpuasa. Dia minta hikmat Tuhan. Tuhan, gimana nih jalan keluarnya? Gitu. Keadaan kehancuran kalau kita bawa dengan doa lain ceritanya. Karena apa? Nehemia ini tipe orang seperti kita ini loh, orang-orang hebat. Apa? Dia bukan hanya berdoa, dia adalah orang yang selalu put into action. Put into action. Dia ngelihat ada masalah, apa yang dia lakukan? Lord, give me wisdom to do something. Lain dengan kebanyakan orang, lihat masalah cuma diapain? Biasanya kalau kita dengar ada masalah, iya nih masalah Philadelphia tuh kriminal tuh. Udah mulai lah ngoceh. Akhirnya kita cuma jago ngapain? Gosip, selain gosip, jago cuman apa? Komen, ya bener, cuman jago ngeluh, jago komen, jadi komentator. Gitu. Orang Indonesia tuh kalau nonton bola paling, lo waduh kayak jago gitu men. Padahal disuruh ke lapangan juga gak bisa, ngos-ngosan. Tapi kalau nonton bola mestinya tuh ke situ tuh begini, gol tuh gampang tuh. Ya gampang. Jalan aja lo ngos-ngosan. Ya enggak? Seringkali kita penuh dengan analisa, kita penuh dengan komplain dan segala macam. Tapi Nehemia orang yang berbeda, dia adalah orang yang berdoa dan into action. Dan kalau Anda baca selanjutnya, di Nehemia 2, akhirnya raja tuh, karena dia berdoa, raja tuh ngeliat dia, hey Nehemia, muka kamu kok mesem banget sih? Which is, kalau di dalam firman Tuhan, dia ketakutan. Karena apa? Setiap juru makanan, juru minum, semua segala macam. Waktu ketemu raja itu mukanya nggak boleh apa? Nggak boleh mesem. Harus terus smile. Lalu kata firman Tuhan dia berdoa. Dia bilang, gimana raja? Saya nggak sedih. Yerusalem nih, tempat saya nih, ancur-ancuran. Lalu raja bilang gini, ya udah, kamu butuh apa? Akhirnya dia membuat listnya, kebutuhan-kebutuhan dia, dan raja mengabulkan. Nah, ceritanya nggak sampai di situ. Dia ketemu dengan orang-orang yang mau menolong dia. Tapi di dalam perjalanannya kalau Anda baca, ini ceritanya panjang, keren banget. Ada kelompok yang mensupport dia, tapi ada kelompok yang ingin menggagalkan rencana dia untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Same with our life, sama dengan kehidupan kita. Ada kelompok orang yang mensupport visi kita. Ada orang yang pengen menggagalkan kita. Gitu. Ada juga ada orang-orang sesama orang Yahudi yang cari keuntungan. Kalau Anda baca di dalam Nehemia 5, ada orang-orang Yahudi sesama orang Yahudi yang ambil keuntungan dari saudara-saudara sendiri. Sama seperti kita orang-orang Indonesia take advantage of our Indonesian friends. Atau bukan Indonesia aja, kita seringkali ambil keuntungan dari teman-teman kita. Dan akhirnya kalau Anda baca di dalam Nehemia 6, akhirnya tembok selesai dibangun. Nah yang mau saya sampaikan gini, di dalam Nehemia membangun, dia tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita. Hey, Anda mau bangun keluarga, Anda mau bangun bisnis, Anda mau bangun karir, semuanya Anda nggak bisa ke sana sendirian. Bahkan bangun gereja sekalipun Anda nggak bisa sendirian. At least Anda pasti membutuhkan orang-orang lain. Pasti Anda membutuhkan orang-orang lain. Saya mau katakan gini, gak ada pencapaian apapun yang bisa dilakukan di dunia ini tanpa bantuan orang lain. Gak bisa kita mencapai apapun juga di dunia ini sendirian. Setuju apa setuju? Karena apa? Kalau Anda yang saat ini di rumah atau di tempat ini merasa diri, enggak gue bisa kok doh. Hey, let me tell you, lu lahir, emang udah bisa langsung mandi?
Iya kan? Ada orang yang mandiin kita. Ada orang yang pakaiin baju kita waktu kecil. Yang kasih makan. Jadi satu, jangan kualat. Kedua, jangan sombong. Gitu. Bahwa semuanya bisa gue kerjain sendiri. Pasti ada orang tua kita, teman kita, keluarga kita, semuanya segala macam. Ada satu quote yang mengatakan gini dari African proverb. Quote-nya bilang gini, if you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together. Nah, ini dia yang mau saya sampaikan. Bahwa pada waktu kita mau membangun masa depan yang lebih baik, kita harus tahu siapa orang-orang di sekitar kita. Pagi hari ini kita pengen ngomong ini mengenai that you have to choose right friends. Kita harus memilih teman lingkungan yang tepat di dalam kehidupan kita. If you want to go quickly, kalau Anda mau mencapai tujuan Anda secara cepat, Anda bisa jalan sendiri. But kalau Anda mau mencapai tujuan yang lebih jauh, ayo Anda harus bersama-sama. Tapi saya mau tambahin juga nih, go together-nya harus go together dengan orang-orang yang sevisi. Karena kalau kita go together-nya tapi orangnya nggak sevisi, capek hidup lo. Kenapa? Coba di dalam pernikahan. Kalau Anda menikah, yang satu visinya ke sini, yang satu visinya ke sini. Ngos-ngosan lo pernikahan lo. Karena apa? Nggak sevisi. Membangun gereja kayak begini. Makanya saya, bukannya sombong, enggak. Saya tuh enggak pernah merasa bahwa gini, bahwa kalau ada orang lain pengen ke gereja lain, silakan. Karena apa? Bisa jadi enggak sevisi dengan kita. Mungkin mereka lebih cocok dengan gereja lain yang visinya berbeda. Gitu. Saya lebih setuju, saya dikelilingin orang-orang yang memang punya visi yang sama. Karena apa? Kita bisa go far. Demikian juga dengan keluarga, bisnis, semua segala macam. Coba kalau bisnis dibangun dengan orang yang beda visi, gak akan go far. Jadi pagi hari ini kita pengen ngomongin nih pentingnya memilih pertemanan yang tepat. Pentingnya lingkungan yang tepat untuk kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Dengan siapa kita berjalan itu penting, siapa di sekitar kita itu menjadi penting. Saya mau pasang satu video ini. Videonya mungkin Anda pernah nonton. Ini mengenai anak-anak di Jepang. Jadi anak-anak di Jepang ini anak kecil. Disuruh loncat. Disuruh loncat, gagal. Tapi Anda akan lihat at the end bagaimana teman-temannya mengelilingi dia dan memberi support kepada dia. Dan dia akan berhasil atau enggak? Nonton, yuk. Masih gagal. Ini under pressure loh, ini benar deg-degan loh nih anak nih. Ingat dia pakai bahasa Jepang ya, bukan pakai bahasa Batak ya. Nah lihat nih, this is the best part. This is the best part.
Tahu nggak ngapain teman-temannya? Kasih semangat. Kasih support. Ya boleh, dikecilin. See? Lu ngerti nggak? Pada saat temannya bilang gini, lu bisa ya, lu jangan digini, gue malu ya, lu pasti bisa. Kita ini sama-sama nih, anak South Philly, gitu. Ngerti nggak? Ngebayang nggak bagaimana dia mencoba gagal. Tapi pada saat dia dikelilingin sama orang-orang yang tepat, orang-orang yang mendukung dia, sesuatu yang nggak mungkin menjadi apa? Mungkin. Choose the right circles. Anda harus memilih lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat. Yang akan mensupport Anda. Saya ini orang yang suka nonton sitcom. Situasi komedi dari Amerika. Dari tahun 90-an saya suka nonton Cheers. Ada yang namanya ada Cheers, ada Seinfeld, ada Friends, ada Office, ada Big Bang Theory, semuanya ada. Tahu nggak kesamaan ini yang namanya sitcom-sitcom di Amerika? Semuanya kesamaannya adalah apa? Mengenai apa? Pertemanan. Dan mereka nggak selalu pertemanan yang sempurna. No. Seringkali mereka punya satu dua teman yang aneh, satu dua teman yang ngeselin semua segala macam. But that's real. That's real life. Tapi mereka tetap ada di dalam pertemanan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan gini. Keep company with the wise and you will become wise. If you make friends with stupid people. Dibilangnya stupid people loh. Waduh. You will be ruined. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi apa? Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Hey, Anda nih sekarang nih lagi bergaul dengan orang-orang yang kayak gimana nih? Kalau Anda semuanya gue pengen jadi orang yang sukses. Gue menjadi orang yang punya hikmat. Apakah Anda bergaul dengan orang sukses apa enggak? Anda bergaul dengan orang yang punya penuh hikmat enggak? Anak-anak muda, dengerin. Choose right friends. Beruntung Anda mendengarkan ini. Waktu saya muda, gak pernah ada yang ngajarin kayak begini. Thankfully, saya ada dalam perlindungan Tuhan. So if you hear these words, all the young people in this room, jangan cuma jadi pendengar, pelaku firman. Choose right friends. Gampang ngedeteknya. Saat ini kalau kita semuanya punya akses ke YouTube. Semua ada akses ke YouTube dan biasanya dalam YouTube itu ada bagian bawahnya atau biasanya dibilang, hey please apa? Subscribe. Subscribe apa? Ayo please klik and subscribe. Ayo langganan. Yuk ikutin gue. I'm gonna give you update mengenai apa yang saya post. Dan biasanya sistem komputer algoritmnya akan mengatakan gini, kalau dia suka ngebuka mengenai news, mengenai politik, dia akan di-show apa? Hal-hal yang berbau politik. Otomatis kebaca. Dia suka ngomongin mengenai makanan, food, biasanya YouTube akan keluarin hal-hal yang berhubungan dengan makanan. Demikian juga dengan Anda, apa yang Anda follow di YouTube? Siapa yang Anda follow dalam kehidupan ini? Itu akan mempengaruhi Anda. Anda pengen bijak, harus. Tapi kalau Anda bergaul dengan bukan orang-orang bijak, Anda salah alamat. Harus ganti haluan, segera bos.
Kalau udah tahu salah jalan, ini kayaknya teman gue nih kayaknya udah mulai aneh nih. Ini kayaknya bukan teman yang bijaksana nih. Udah tinggalin. Karena nanti kita akan bahas. Kalau kita nggak kuat, kita akan terpengaruh. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Psalm 1 and 2. Gimana kalau saya undang lantai 1, lantai 2 supaya nggak pusing? Ayo berdiri semuanya. Kita baca sama-sama bahasa Indonesianya dulu, and then kita baca bahasa Inggrisnya. Lantai 1, lantai 2 siap? Ya Allah. Anda siap saudaraku? 1, 2, 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Silakan duduk. Dikatakan gini, berbahagia nih. Kalau dia nggak jalan, dia nggak berdiri, dia nggak duduk. Tapi saya mau kasih tahu gini, saya mau balik nih. Celaka orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Celaka orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Dan celaka orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa celaka? Ceritanya gini nih. Awalnya cuma ngapain? Awalnya cuma jalan doang. Dia cuma jalan-jalan doang. Sama si pencemooh ini, cuma jalan-jalan doang. Jalan-jalan, akhirnya dia terpengaruh, akhirnya dari jalan-jalan dia mulai berdiri nih, mulai tertarik nih. Mulai tertarik dengan kehidupan orang-orang yang ngaco-ngaco ini, dari jalan berdiri akhirnya ngapain? Duduk ikutan. Kira-kira setelah duduk ikutan, dia terpengaruh apa terpengaruh? Terpengaruh. Karena dalam hidup ini antara kita dipengaruhi atau kita ngapain? Mempengaruhi. Dan dalam kejadian ini Mazmur 1 mengatakan bahwa orang ini sudah terpengaruh. Celaka saudaraku. Hurt people always hurt others. Orang yang dalamnya bolong nih, orang yang dalamnya lobang, penuh sakit hati, dia ngapain outputnya? Dia suka nyakitin hati orang. Hurt people always hurt others. Dan kalau Anda nggak mau disakitin, jangan deket-deket sama orang yang suka nyakitin orang. Ada satu orang bilang gini, I can tell your future with the circle of friends that you have. Ada orang bilang gini, hey, saya bisa ngasih tahu nih masa depan kamu dengan siapa Anda bergaul. Man, benar apa benar? Kalau menurut saya benar. Bisa berubah, bisa berubah. Saya tahu Tuhan bisa berubah. Tapi you already waste your time. You already waste your opportunity. Kenapa? Karena Anda dikelilingi dengan orang-orang yang tidak suportif, yang tidak membangun Anda. Dan itu yang akan membawa Anda di dalam kehidupan Anda di dalam masa depan. Saya tahu lantai 1, lantai 2, pertemanan kita, hey ini nih penting nih. Anda harus tahu, pertemanan, relationship, apapun juga di dalam hidup ini ada tipe-tipenya. Ada yang cuman temporary, ada yang untuk lama. Tuhan izinkan Anda dengan connect dengan orang-orang yang memang cuman sedikit-sedikit, cuman sebentar-sebentar doang. Come and go. Tapi ada orang-orang yang memang Tuhan kirim untuk Anda stay dalam waktu lama. Jadi jangan Anda terlalu attach dengan siapapun juga. Saya gampang banget gitu kalau ada orang, oke, gue udah tahu. Oh memang Tuhan ngirim dia tuh cuma untuk sama gue cuma 6 bulan. Oh cuma setahun, it's fine. Gitu.
Waktu istri saya si Vivi di Kanada, saya tahu pertemanan saya dengan orang-orang di situ cuma makan waktu selama Vivi ada di situ. Walaupun continue, sampai sekarang kita masih ber-WhatsApp sama segala macam. Cuman udah nggak intens lagi. Gitu. Bahkan di Philadelphia sendiri, saya datang tahun 98, pindah ke Philadelphia tahun 99. Sampai sekarang, saya tahu ada orang yang bersama-sama dengan saya sampai saat ini. Tapi ada orang-orang juga di Philadelphia yang memang cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Di tengah jalan di Wingpad, yes. Lagi makan pho, hey, apa kabar? Gitu. Tapi ya udah cuma sebatas hai juga. Gitu. Kalau enak sih pas lagi makan di restoran, hey, dibayarin, enak. Itu hey. Hey-nya beda, hey, dibayarin. Hey. Kalau gitu pergi lagi ke tempat lain, belanja dibayarin, hey. Abis makan, belanja ke Wingpad dibayarin, hey. Tapi tetap dekat nggak? Nggak dekat. Karena kita cuma sebatas apa? Hey. Kita cuma sebatas hey. Jadi pertemanan kita ada yang memang temporary, ada pertemanan yang memang dalam waktu jangka lama. Nah, let's talk fast sekarang. Ada beberapa tipe-tipe hubungan, tipe-tipe pertemanan. Secara singkat aja. Satu, ada teman yang namanya fake friends. Cindy catat. Ini banyak tipe-tipenya nih. Tapi satu, ada fake friends. Teman apa? Teman palsu. Bukan teman tapi mesra. Bukan TTM, bukan. Ini bukan TTM, tapi teman palsu. Fake friends. Apa itu fake friends? Ada yang tahu nggak? Teman yang menghubungi kita, yang nelpon kita, karena dia ada apa? Pengalaman. Ada perlu gitu. Yuk ketemuan yuk. Nggak hujan nggak angin gitu, tiba-tiba teks atau nggak telepon. Yuk kita makan yuk ke Jakarta Cafe yuk. Ada apa ya? Yuk. Udah lama kita nggak ketemu. Makan dong Jakarta Cafe gitu. Pas duduk, gimana kabar? Gini atau gini. Lu masih kerja di perusahaan itu nggak? Masih. Gini nih, gue mau ngelamar kerjaan di situ. Gue udah masukin. Lu jadi referensi gue ya. Yang orang nih ketahuan. Dia cuma ngubungin kita karena dia ada butuhnya. Ada keperluannya. Itu namanya apa? Fake friends. Ada orang nih yang gini, wah si Ivan nih, dia di Instagramnya ada 20.000 followers. Wah, banyak banget gitu. Dan saya pengen deket-deket Ivan Tahu gitu, Van kalau foto-foto gue dimasukin dong, di tag juga dong gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nama Aldo ikut naik. Itu namanya apa? Pansos, panjat sosial. Maksudnya apa? Karena dia ngetop, dia pengen ikutan ngetop. Itu namanya fake friends. Jauhin orang-orang, teman-teman yang cuman hubungin Anda kalau ada apanya? Perlunya. Intinya dia cuma pengen ambil keuntungan doang. Yang kedua, ini sebelum ngomongin mengenai fake friends nih. Ada satu presiden, bukan satu presiden. Ada satu hamba Tuhan namanya Billy Graham. Oke, Billy Graham itu dia menjadi kayak pastor atau yang sering mendoakan presiden-presiden di Amerika. Dia berdoa dan menjadi spiritual consultant untuk 12 presiden. 12 presiden Amerika. Pertanyaan saya waktu saya bikin, kenapa dia bisa begitu bertahan 12 presiden loh. Ternyata telah diselidiki, ini dia. Yang membedakan Billy Graham dengan pendeta-pendeta lain adalah gini. Dia tidak ambil keuntungan dari presiden-presiden tersebut. Remember, dia punya akses dengan presiden, tapi dia nggak pernah ambil keuntungan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Makanya dia dipercaya terus untuk menjadi spiritual consultant untuk presiden-presiden.
Jangan kita diambil keuntungannya dari orang lain. Karena mereka nggak genuine. Itu pertemanan yang nggak tulus. Kedua, selain teman yang palsu, ada teman yang ngeritik mulu. Pernah ketemu? Ya nggak? Teman yang kritik mulu. Baju lo gitu-gitu aja doh. Ya. Rambut lo juga nggak numbuh-numbuh. Ya kenyataan begini. Mau diapain? Pakai wig. Iya nggak sih? Selalu apapun juga dikomentarin. Khotbah lo biasa. Gak ada kemajuan. Lo bisa khotbah nggak? Enggak. Ya nggak usah ngomong. Iya nggak? Emang gampang. Ada orang-orang yang selalu mengkritik yang merasa dirinya apa? Benar. Nah biasanya jago kritik itu adanya di mana? Siapa tuh yang jawab tuh pinter tuh? Benar. Yang jago kritik adalah orang-orang gereja. Apalagi kalau berhubungan dengan Alkitab. Selalu isi Alkitab buat untuk orang lain, bukan untuk saya. Benar gak? Selalu firman Tuhan tapi ngomong, haleluya, hosana terpuji nama Tuhan. Tapi kerjanya nyontok orang mulu, orang dikritik mulu. Iya enggak? Selumbar di mata orang dia lihat. Balok di matanya, balok loh. Ada benang tuh di mata lo tuh. Tapi di sini ada balok nih, ada balok. Dia nggak ngelihat. Itu tuh yang namanya orang yang suka ngeritik. Beberapa hari yang lalu saya ada satu temen nih. Dia nggak terlalu deket lah, dia kalau ada event-event, kalau ada rally atau apa, dia ngubungin saya segala macem. Tahu-tahu gue lagi kemarin, lagi ngurusin orang sakit semua segala macam. Dia nelfonin di SMS, please call me. I will call you, just relax. Gitu. I will call you. Tahu-tahu dia orang Kristen juga nih, gitu. Bukan orang Indonesia, tenang aja bukan orang Indonesia, gitu loh. Jangan langsung bertanya siapa tuh orang tuh. Tuh kita ada ngeliat. Tenang, bukan di sini. Tahu-tahu dia gini SMS-nya, gue mau kasih lihat, gue gak boleh. Dia bilang gini, hey, lu sebagai man of God, you have to keep your word. You tell me that you plan to call me this hour. Why don't you call me? Langsung gue bilang gini, bro. Bro. Langsung gue hajar aja ya, siapa takut. Langsung gue bilang aja, hey, bro. Gue bilang gitu, you don't know my life. Lu gak tahu apa yang gue jalanin. Gue lagi ngurusin orang sakit, bukan satu, ada 2 orang sakit. Lu jangan ngejudge gue kayak begitu. Kira-kira apa yang selanjutnya saya lakukan? Kira-kira? Yes. Gue langsung blok. Tadinya gue merasa berdosa. Tapi setelah baca firman Tuhan ini, tidak. Loh, gini dengar dulu bos. Kenapa gue gak merasa berdosa? Kenapa? Gue ngapain ketemu dengan orang yang gampang banget ngejudge gue? Gue bilang di SMS, you don't know my situation. Why you are so easy judging me? Gue bilang gitu. Pakai bahasa Inggris, tenang. Karena kalau gue pakai bahasa Indonesia dia gak ngerti. Udah, akhirnya gue blok. Jadi hati-hati ketemu dengan orang yang suka ngeritik. Ketiga nih, ada tipe 3 teman yang apa? Yang controlling. Pernah ketemu sama teman-teman yang controlling, teman yang bilang gini, hey, it has to be my way. Orang yang controlling nih tipe-tipenya, dia mengharapkan perlakuan khusus di dalam pertemanannya. Dia selalu merasa dirinya lebih benar, lebih pintar, dan selalu anggap remeh orang lain. Hati-hati. Dan yang menariknya adalah tipe orang controlling selalu keep score akan kesalahan orang lain. Keep score. Lo pernah buat ini, lo pernah buat ini, lo pernah buat ini. Gue pernah melakukan ini lo sama lo.
itu tipe orang yang controlling. Dan selalu membuat diri Anda tuh bersalah. Oh, capek loh ngadepin orang yang controlling. Akhirnya apa? Karena tipe-tipe orang ini sering buat apa saudaraku? Start dengan D. Orang ini sering buat apa? Drama. Drama. Tahu drama? Hidup kita udah banyak drama, bos. Gak usah ditambah dengan drama-drama recehan kayak begini. Ketemu orang yang suka bikin drama, udah tutup aja tuh telepon, udah. Beneran. Kita harus pikirin your healthy, mentally, spiritually, emotionally. Anda harus fokus ke sana. Karena dengan orang-orang seperti ini Anda bisa dry banget loh. Ada tipe yang controlling, ada tipe teman yang ini juga hati-hati, yang gampang marah dan gampang gusar. Gampang gusar tuh gampang apa? Gampang panik. Lu pusing loh ketemu orang yang gini. Karena apa? Anda nongkrong sama orang yang gampang marah, Anda bisa ikutan juga gampang marah loh. Yang suka panik, yang belum apa, gimana nih jalan keluar. Akhirnya kita ikut, kenapa lo? Ada apa? Santai bos, santai. Akhirnya kita ikut panik. Pernah ketemu sama orang itu, apa Anda orangnya? Kalau Anda orangnya, Anda harus berubah. Jangan apa-apa panik. Halo, 911, kenapa? Kompor gue meleduk. Ya ngapain kompor meleduk? Iya Benyamin tuh kompor meleduk tuh. Iya Benyamin Sueb. Hati-hati dengan orang yang gampang marah. Hati-hati dengan orang yang gampang panik. Gitu. Karena gak ada sesuatu yang bisa kita pelajarin dari orang tersebut. Selain dia menularkan kepada kita kemarahan dan kepanikan. Ada lagi teman yang apa? Teman yang suka apa? Komplain. Bukan ngeritik, tapi komplain. Kayaknya dunia tuh semuanya gelap. Kenapa ya? Kok gue juga cuma dikasih kerjaan 40 jam. Lo mau berapa? 80. Ya Allah. Sementara yang lain aja 10 jam aja gak bisa. Hah? Semuanya komplain. Kenapa ya? Di rumah gue cuma makanannya cuma steak doang. Lo gak tahu di rumah gue cuma makan tempe sama ikan. Semuanya tuh aduh gak enak tuh. Selalu dijemput ya, naik big van. Duduknya selalu di tengah, jempet-jempetan. Bagus nyampe loh. Iya enggak? Semuanya pokoknya berkeluh kesah aja, komplain aja. Aduh di luar dingin ya, terus gitu mau ngapain? Lo mau turunin tuh temperatur di luar. Ngomong sama yang maha kuasa sono. Yang ngatur temperatur yang maha kuasa bilangin. Semuanya pokoknya berkeluh kesah. Pada saat Anda ketemu orang yang temannya berkeluh kesah, kira-kira Anda jadi apa? Pucing. Bukan hanya pucing, Anda jadi capek. Aduh gue gak ada keluh kesah. Dan Anda gini, aduh gue mau masuk big fan ketemu dia lagi nih. Kenapa? Gue harus siap-siap ngedengar keluh kesahnya dia. Benar gak? Aduh gue kerja lagi sama dia nih, gimana nih? Gue akan ngedengar keluh kesahnya orang lagi. Kenapa? Karena kita sendiri udah punya dengan apa? Keluh kesah kita. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bad company corrupts good character. Jadi itu cuma beberapa contoh doang yang tadi saya kasih tahu. Anda akan menemui lebih banyak jenis-jenis pertemanan karena Anda yang lebih jago di dalam friendship, di dalam pergaulan. Tapi saya mau kasih tahu, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Anda punya kebiasaan baik, Bapak Ibu punya kebiasaan baik. Kalau Anda dikelilingi dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, Anda siap-siap. Kebiasaan baik Anda akan hilang. Bad company corrupts good character. Malah bahasa Inggrisnya bilangnya good character. Tandanya apa? Anda punya karakter yang udah baik, bukan hanya kebiasaan loh, tapi karakter yang luar biasa Anda baik, bisa berubah hanya gara-gara bad company. Gak tahu saya pernah cerita atau enggak, ini ada satu temen nih, Om Irwan juga tahu nih Om Irwan.
Dia di sini dulu pelayan Tuhan, main musik semua segala macem. Dan dari ceritanya dia bilang gini, iya gue tadinya pengen menangin orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Tuh gitu apa yang lo lakuin, gue bilang gitu. Ya gue nongkrong sama mereka ngedrugs, gue segala macam ikut nongkrong. Oke. Tuh gitu apa yang terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya apa yang terjadi? Dia ikut jadi ngejualin drugs. Jadi gimana? Dia bagian deliverynya. Dia jadi bagian deliverynya. Akhirnya karena anak ini pinter jadi bagian dari delivery, apa yang terjadi? Dia ditangkap dong. Dia ditangkap, masuk penjara, akhirnya setelah masuk penjara dipulangin. Hey, udah pelayan Tuhan, udah haleluya praise the Lord 12 kali, udah hosana hosana hosana. Hanya gara-gara good character, bad company. Lingkungan. Apalagi gayanya so hero. Gue mau menangkan jiwa-jiwa nih. Jojo di luar sana banyak banget yang gak kenal Tuhan. Terus gitu, itu mereka penjual-penjual obat harus kita menangin. Iya lo disuruh Tuhan apa kagak? Yang udah-udah akhirnya lo ketarik. Gitu. So, apa poin saya nih ngomongin kayak begini mengenai pertemanan. Ayo, Anda mau membangun masa depan yang lebih baik, katakan ya. Kalau Anda mau membangun masa depan yang lebih baik, ayo mulai yang namanya ngapain? Mulai audit your friends. Apa itu audit? Buka cellphone Anda, cek nama-nama kontak Anda. Mulai audit. Ini nih si A, nih si Aldo nih, membawa kehidupan atau enggak ya buat hidup gue? Setiap gue ketemu sama si Aldo nih, gue kering apa malah basah? Gue malah bawa sukacita apa duka cita nih? This is serious talk loh bos. Gue gak ngomong bohong. Anda harus melakukan audit your friends. Siapa teman-teman yang bisa membangun saya? Tuhan Yesus ada more than 70 yang namanya fans and followers. Fans and followersnya Tuhan Yesus tuh ada ratusan. Pokoknya Tuhan Yesus tuh punya fans and followers. Padahal zaman itu belum ada sosmed. Tapi ada juga 70 murid-murid. Dari 70 murid-murid ada 12 murid-murid. Dari 12 murid-murid ada 3 murid-murid yang sangat dekat dengan dia. So, Tuhan Yesus aja punya kayak ring lah gitu ya. Tuhan Yesus punya ring, tahu gitu. Siapa-siapa yang harus ada di sekeliling dia. Anda juga harus melakukan audit of your friends. Gitu. Mulai harus fokus kepada kesehatan mental dan emosional kita. Karena pada saat kita salah milih teman, semuanya drain. Semuanya akan kering. Nah ini dia nih. Saya mau tutup dengan ini. Cari teman yang mempunyai nilai-nilai kehidupan yang sama. Apa itu cari teman yang mempunyai nilai-nilai kehidupan yang sama? Cari teman yang bisa membawakan, kalau dia kenal Tuhan, biar dia memberikan kehidupan akan firman Tuhan. Oke? Cari teman yang bisa menambah nilai dalam hidup Anda. Oi, cari teman yang bisa nambah nilai kehidupan buat Anda. Kalau ketemu sama teman, gila moral gue kok makin hancur sih sama nih orang ya. Gue yang tadinya gak ngomong jorok kok sekarang jadi ngomong jorok ya. Something wrong tandanya lo berteman dengan orang itu. Atau enggak lo nya memang something wrong. Ya enggak? Apakah teman saya ini nih bisa membantu saya mencapai potensi saya enggak? Gitu. Apakah orang ini bisa mengarahkan saya di dalam kedewasaan dan juga hidup saya berbuah? Ayo mulai di search. Saya mau ulang, cari teman yang mempunyai nilai kehidupan yang sama. Nilai kehidupan loh, bukan nilai kematian. Maksudnya apa? Iya nih teman gue nih sukanya mabok-mabok nih. Kan punya nilai kehidupan yang sama gue. Itu bukan nilai kehidupan, nilai kematian itu bos. Nilai kehidupan tuh yang memberikan kehidupan gitu loh bos. Gitu. Cari teman yang bisa menambah nilai dalam hidup Anda. Yang tadinya Anda ngaco berteman dengan si A. Gue dikasih inputan loh. Gue diarahin loh. Wah,
enak nih berteman sama dia nih. Potensi-potensi Anda dibuka, digarap. Wah, gue ngeliat ya, lo tuh punya gift di sini. Lo harus buka, lo harus kembangin. Kita dibukain, oh gitu ya? Iya. Lo bisa masak, jago masak lo. Walaupun ada 12 orang udah pingsan gara-gara makanan lo. Dan masuk rumah sakit. Tapi keep trying. Mungkin jadi berkurang jadi 8 yang meninggal. Lo ngerti gak sih? Yang begitu-begitu. Kita harus tahu, lihat, ada orang-orang yang memang pinter gitu. Teman kita ini mengarahkan hidup kita ke arah kedewasaan rohani enggak? Kehidupan yang berbuah atau enggak? Gitu. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Nah, kita udah ngomongin mengenai pertemanan, kita mau ngomongin masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Ayo pilih teman yang benar semua segala macam. Yeah, that's true. Secara khusus saya mau sampaikan begini. Seperti yang tadi saya kasih tahu. Saya datang ke Amerika tahun 98. Saya masuk Philadelphia tahun 99. Ada yang lebih awal dari saya nih, Cimedi, keluarganya tahun 96. Belum ada orang Indonesia, mereka yang pertama nih masuk Philadelphia nih. Iya, ini keluarganya Cimedi nih, di Chinatown, gitu. 2-3 tahun kemudian saya baru datang, gitu. Nah, akhirnya berjalan waktu sampai sekarang. Nah, ada di antara Anda nih yang baru setahun datang ke Philadelphia. Ada di antara Anda yang baru 6 bulan. Ada di antara yang baru 2 bulan. Mungkin ada yang baru berapa hari masih bawa pesawat. Iya tuh masih bawa tisu-tisunya pesawat gitu ya. Dibawa-bawa. Iya gak sih? Sendoknya gitu ya. Dibawa-bawa. Benar gak? Tisunya pesawat Qatar, Singapore Airlines, spread. Selimut diklepto. Ya Allah, selimut Singapore Airlines dibawa-bawa. Earphone-nya Japan Airlines dibawa-bawa. Bener gak? Kita kan, keluar negeri lo bawa-bawa. Ya Allah, sisir lo bawa, sisir Japan Airlines. Mungkin Anda baru datang nih, setahun 2 tahun, baru beberapa hari gitu. Saya mau cuma kasih tahu. Kalau Anda planning mau tinggal lama di Amerika, Anda planning mau tinggal lama di Philadelphia, setelah mendengar firman Tuhan tadi saya yang sampaikan, gini, jangan bangun tembok. Tadi firman Tuhannya bilang kita harus milih teman begini-gini. Ya udah akhirnya kita mengukungin diri. Oh, gak mau berteman. Salah. Bukan membangun tembok. Tapi bangun pertemanan dengan apa? Slow pace. Anda ketemu, Anda nilai orang ini. Jangan langsung cepat kenal dan langsung berasa kayaknya gue cocok sama nih orang nih. Langsung kita curhat, cerita, panjang lebar. Hidup gue nih di Indonesia begini, begono begini. Dan next day-nya dia hilang, dia ceritain mulut lo ke orang. Hidup lo kelar karena orang ini. Bener gak? Karena kita merasa gue cocok sama dia nih. Lo baru kenal berapa minggu bos. Bank account lo ceritain, iya di rumah gue nih. Tinggal $20, ya bangga $20. Saudaraku, saya mau kasih tahu. Jangan kecepatan kenal orang dan langsung percaya sama orang. Takes time. Waktu yang akan mengajar kita tentang orang lain. And kalau Anda, pokoknya gini, intinya jangan bangun tembok tapi juga jangan bodoh. Itu yang saya mau sampaikan. Anda harus smart, Anda harus berdoa. Gitu. Anda harus pilih orang-orang yang bisa membangun kehidupan Anda. Dan saya gak katakan bahwa, ya tapi gue kan ketemunya di gereja PPC Om Aldo. Kan sama-sama orang Kristen. Gak jadi jaminan bos. Karena orang Kristen sekalipun sama-sama di gereja PPC.
sama-sama bisa nyakitin. Halo, benar nggak? Jadi please, jangan bangun tembok, bangun pertemanan, tapi juga jangan langsung kecepetan. Ini sekali lagi saya berbicara untuk Anda yang baru datang. Karena apa? Anda tetap perlu orang lain di dalam kehidupan ini. Anda perlu teman, Anda perlu komunitas. Dan pilihlah pertemanan yang jelas, komunitas yang bisa membangun kehidupan Anda. Anda diberkati saudaraku. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Goodness of God ya. I love you Lord ya. Hafal. Tahu ya lagu Goodness of God ya. Bagus banget nih. Tuhan baik, Tuhan ngirimin pertemanan. Tuhan kirimin orang-orang buat kehidupan Anda. Karena Dia Tuhan yang baik, yang akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat. Haleluya. Yes. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan, saya sudah selesai. Roh Kudus yang melanjutkan, Roh Kudus yang mengajarkan, Roh Kudus yang memampukan. Untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, menjadi pelaku firman yang mengerti di dalam
memilih orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk membawa kehidupan yang lebih baik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita, amplop persembahan kita. Sekali lagi untuk Anda yang mungkin baru pertama kali datang atau beberapa bulan, dalam waktu dekat kita kembali akan mengadakan kayak session pertemuan untuk kasih informasi-informasi apa sih yang diperlukan oleh pendatang-pendatang baru. Tunggu aja nanti informasinya ya. Yuk mari kita bawa persembahan kita. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih untuk begitu banyak hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pagi ini kami bawa persembahan kami bawa Tuhan setiap perpuluhan kami, buah sulung kami ke dalam tangan-Mu. Sucikan, kuduskan Bapa, biar bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati mereka. Mereka yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang bergumul dengan kesehatan, Tuhan beri kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul di dalam hubungan, Tuhan, Engkau the master of restoration. Tuhan pulihkan hubungan-hubungan yang terluka dan terputus. Berdoa terus untuk kota ini Tuhan, kota tempat kami tinggal. Biar kami hadir untuk membawa terang dan kami hadir membawa perubahan untuk kota kami. Terus kami memberkati kota tempat kami tinggal ini di dalam nama Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk perekonomian kota ini. Untuk keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pekerjaan. Open heaven, open doors Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Berdoa untuk terus korban earthquake di Turki, di Syria. Biar anak-anak Tuhan bisa menjadi jawaban buat mereka. Ada harapan baru hadir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Oh, kuasa Roh Kudus yang memperluas daerah kekuasaan Anda ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang berhikmat di dalam memilih pertemanan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done, for the things He has done, for the things He has done. Oh, He has done. Happy Sunday. See you next week and God bless.